pertanyaan. Ada hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, kemudian At-Tabrani, Al-Baihaqi. Rasulullah masuk ke satu masjid namanya Masjid Al-Fathu. Itu apakah hadis ini sahih? Gitu pertanyaannya. Lalu beliau berdoa Senin, Selasa, Rabu, 3 hari beliau di situ di Masjid Al-Fathu. Dan baru doa beliau ini diijabah hari Rabu. Sehingga sejak saat itu apabila ada masalah besar dan keinginan besar, Rasulullah akan berdoa kepada Allah itu hari Rabu mulai ba'da duhur sampai asar. Maka pasti akan diijabah. Nah gitu Pak, pertanyaannya begitu, apakah hadis ini sahih? Itu gampil nama Pak. Jadi pertanyaannya, apakah benar bahwa apabila berdoa hari Rabu ba'da duhur sampai menjelang asar, doanya diijabah? Asbabul wurudnya, itu sebab-sebabnya, Rasulullah masuk ke satu masjid, dakhala Rasulullah SAW al-Fatha, Rasul masuk ke masjid Al-Fathu. Terus beliau berdoa selama 3 hari 3 malam, Senin, Selasa, Rabu, baru diijabah hari Rabu. Setelah tahu demikian, maka Rasulullah apabila ada hal-hal yang besar dan keinginan yang penting, beliau akan berdoa kepada Allah hari Rabu dan niscaya akan diijabah, yaitu waktunya ba'da duhur sampai menjelang asar. Berarti disebut sa'atul ijabah. Benarkah hadis itu sahih? Dhaif. Padahal mun dhaifnya lumayan. Hari apa? Sekarang hari apa ya? Ahad ya? Wah, ini penting nih masalah nih. Saya mau berdoa nanti saja hari Rabu. Wah, lama nunggu seminggu, Pak. Jadi hadis itu dhaif dikarenakan ada seorang rawi yang bernama Kasir bin Ziyad. Kasir bin Ziyad nih rawinya, Pak. Kasir bin Ziyad. Ini yang nanya sudah dijawab nih ya. Kasir bin Ziyad. Nah, ini Ziyad. Ini namanya sama dengan anak saya. Cuma Kasir bin Ziyad ini dhaif, anak saya insyaallah tidak dhaif. Itu ya, Kasir bin Ziyad. Dan ada kedua kelemahan sebetulnya. Termasuk ia menerima dari seorang guru yang majhul hal, tidak ada keterangan baik, tidak ada keterangan buruk. Bila seorang rawi hadis tidak ada yang mengomentari baik, juga tidak ada yang mengomentari buruk. Buruk. Masa ada ulama guru hadis tidak dikenal? Disebut termasuk istilahnya majhulul hal. Kenapa dengan ini? Ada beberapa yang menyatakan siqoh. Siqoh itu artinya kuat, kredibel. Kuat, kredibel, bisa dipercaya. Benar ketika masa mudanya. Begitu usianya makin tua, maka dia mulai kacau. Dulu menyebut Rasulullah masuk ke Masjid Al-Fathu. Waktu ditanya lagi, waktu itu Rasul maksudnya ke masjid mana? Ke Masjid Al-Ahzab. Ditanya lagi, sudah masjid lain lagi. Berarti sudah mulai kacau. Nah, ketika seorang rawi kacau dan berubah-ubah, disebutnya mudharib. Rawi itu sudah tidak istiqomah dalam ingatannya. Berarti sudah mulai daya ingatnya rusak. Bisa dipaham Bapak ya? Nah, akhirnya dia makin sering mengajar, masih mengajar hadis, tapi mulai kacau dan berubah. Ini yang begini. Orangnya apakah berbohong? Tidak ada, Pak. Tidak ada niat berbohong. Bisa dipaham ya? Hanya karena memang lupa saja. Ketika seorang rawi tercatat lupa, turun. Paling jadi hasan. Kalau lupanya hanya sekali. Tapi kalau makin sering, namanya kasirul khoto. Terlalu banyak salah. Sehingga rawi ini dinilailah sebagai, gampangnya nih Pak, sodukun yukhti'u. Mumpung ingat nih yang bertanya, kasihan menunggu, ketinggalan lagi Pak. Dia itu jujur tetapi sering salah. Namanya Kasir bin Ziyad. Apabila ada riwayat lain, sanad lain, bisa dipaham Pak, yang menerangkan hal yang sama, meskipun ada kelemahan, asal tidak ada unsur bohong,
atau kesalahan yang parah. Nanti bisa digabung, Pak. Naik. Kalau ada temennya sanad lain, naik menjadi hasan li ghairihi atau hasan la li dzatihi. Hasan karena hadis lain. Baik secara lafal ataupun makna yang sama. Bisa naik jadi hasan li ghairihi. Kalau ini sanadnya gorib namanya, Pak. Sanad gorib itu artinya hanya satu, berarti hanya dia yang meriwayatkan demikian. Ketika seorang saja yang meriwayatkan seperti itu, sedangkan dia sering berbuat salah, maka rawi ini oleh para ulama dikategorikan kepada la yuhtaju biman faroda bihi. Dia seorang rawi yang tidak bisa dipakai hujah bila meriwayatkan hanya seorang diri. Kebetulan pada hadis dijabahnya doa apabila berdoa hari Rabu mulai duhur sampai asar, itu dia meriwayatkan seorang diri, sehingga hadisnya dhaif, tidak dapat ditolong lagi. Itu ya Bapak Ibu ya.